Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja, di channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas mengenai kekristenan murni, tanpa klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya upload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengenai Kristen Boss. Iya, Kristen Boss. Pak, tapi saya belum bos, Pak. Bukan itu maksudnya. Kristen Boss adalah Kristen yang menempatkan dirinya sebagai bos meskipun dia belum bos gitu ya. Dan Tuhannya sebagai jongosnya, makanya disebut Kristen Boss. Atau dengan kata lain, seorang Kristen yang suka menjadi bos atas Tuhannya sendiri. Bukannya Tuhan yang jadi bos, tapi dia yang jadi bos. Tuhan tuh jadi jongosnya, jadi pesuruhnya. Ini Kristen Boss. Jadi begini, saya nggak usah nunjuk orang lain ya, saya nunjuk diri saya sendiri saja. Dari awal saya menjadi orang Kristen sampai kira-kira 30 tahunan gitu ya. Dari awal sampai sekitar 30 tahunan. Ya saya tahu cara berdoa begini, mintalah apa yang ingin kau minta. Ya kira-kira semua orang Kristen diajari gitulah ya. Tuhan itu maha pemberi gitu ya. Minta saja, kan ada ayatnya, nanti saya kasih lihat ayatnya ya. Nah di sini, oleh karena saya tidak diajarkan berdoa secara sebut saja tepat begitu ya, maka doa saya ya seenak-enak diri saya sendiri. Iya, seenak-enaknya diri saya sendiri. Jadi begini, contoh saja ya. Ini saya bicara saya loh, saya nggak bicara orang lain. Ya, contoh misalnya setiap menjelang tidur, doa saya biasanya bersama keluarga gitu ya, istri dan kedua anak, minta Tuhan untuk menjagai kami selama kami tidur dari kuasa-kuasa roh jahat, dan minta dilindungi oleh malaikat-malaikatnya agar berkemah di sekeliling rumah saya, memberikan saya tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, dibangunkan di pagi hari yang indah keesokan harinya. Sekilas sepertinya tidak ada yang salah gitu ya dengan doa ini ya. Seakan-akan ya jagalah kami dari gangguan roh-roh jahat. Ya kan nggak salah dong minta sama Tuhan, karena yang mampu menjaga kita dari roh-roh jahat kan cuman Tuhan gitu. Pertanyaannya, kalau kita tidak minta sama Tuhan untuk dijagai dari roh-roh jahat, apakah malam itu saya langsung diganggu oleh roh jahat? Atau apakah ketika saya sudah berdoa, malam itu pasti saya tidak diganggu oleh kuasa-kuasa roh jahat? Jawabannya tidak. Contoh lah, misalnya kita lagi berlibur di daerah yang ternyata daerah itu masih dalam pengaruh kuasa roh jahat. Kan ada kan cerita-cerita misalnya hotel yang kamar tertentunya itu seram. Ya. Misalnya kalau malam suka ada suara-suara aneh. Nah, di situ biasanya ada roh-roh jahat yang ya bersemayam di situlah, ya. Anda harus percaya itu, ada roh-roh jahat. Anda pikir setelah Anda berdoa, ya, roh-roh jahat itu tidak mengganggu Anda. Ya, Anda tetap diganggu kalau memang di situ ada roh-roh jahat. Oke lah, itu panjang lah ya, kita nggak usah bicara bagaimana nanti mengenai doa mengusir roh-roh jahat. Tapi kalau Anda berharap setelah Anda berdoa, misalnya Anda tidak diganggu oleh roh-roh jahat, kelihatannya Anda akan tetap diganggu oleh roh jahat kalau di situ ada roh-roh jahat. Tapi kalau memang di situ tidak ada roh-roh jahat, ya kemungkinannya kecil sekali Anda diganggu oleh roh-roh jahat. Oke? Terus minta Tuhan kasih malaikatnya untuk berkemah di sekeliling rumah kita, jagai kita gitu ya. Terus kenapa ya kalau malaikat sudah menjaga rumah kita, jadi malamnya itu tidak ada maling yang masuk?
Ya kalau kebetulan rumah kita ada di daerah yang sebut saja keamanannya tidak bagus gitu ya, kemungkinan maling itu masuk ke rumah kita tetap ada. Saya bukan berkata doa itu menjadi percuma. Nantilah pelan-pelan ya, Anda ikuti dulu sampai habis. Oke? Kemudian minta Tuhan memberikan kita mimpi yang indah. Kalau kita dalam seharian punya beban gitu ya, masalah pekerjaan, biasanya masalah-masalah itu akan terbawa di dalam tidur kita, ke dalam alam pikiran kita. Boleh tanyalah orang-orang yang mengerti mengenai hal ini. Jadi itu secara otomatis akan masuk gitu ya. Mungkin bisa menjadi bunga tidur kita, sehingga akan mendapatkan mimpi yang tidak indah gitu ya. Jadi dengan kata lain saya mau bilang begini. Doa tadi walaupun terkesannya rohani, tapi ada kesannya menyuruh Tuhan untuk melakukan yang sebenarnya bukan hak kita untuk nyuruh Tuhan untuk melakukan itu. Bapak ini aneh nih, dengarkan dulu sampai habis. Oke, lanjut ya. Makanya harus dengan contoh-contoh. Kemudian begitu saya masih sekolah, kuliah gitu ya, menjelang ulangan atau ujian, saya selalu minta Tuhan untuk memberikan saya nilai yang baik. Kalau bisa juga lulus jadi juara gitu ya. Saya juga minta Tuhan agar saya selalu disukai oleh teman-teman saya. Dapatnya teman-teman yang baik saja. Yang jahat jangan jadi teman saya Tuhan. Nah, setelah lulus kuliah saya berdoa supaya setiap kali saya melamar pekerjaan, saya dapat pekerjaan yang baik di perusahaan yang bonafit dengan gaji yang besar. Sekali lagi, terkesan tidak ada yang salah. Kan banyak orang yang berdoa begitu kan ya. Iya dong, orang mau ujian minta Tuhan supaya nanti saya mengerjakannya dengan mudah, gampang, dapat nilai bagus. Anda pikir dengan berdoa begitu, Tuhan membantu Anda mengerjakan ulangan? Kalau Anda berpikir seperti itu, maka pikiran itu adalah pikiran mistik. Karena itu sama saja Anda menempatkan Tuhan sebagai pembantu atau jongos Anda untuk membantu Anda melakukan ujian tadi, menyelesaikan soal-soal ujian. Anda berdoa seakan-akan Anda bosnya Tuhan, Tuhan itu jadi jongos Anda. Oke? Kalau Anda mau melakukan atau melalui ujian dengan tenang, sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, Anda harus siapkan dong, belajar, latihan, supaya ketika Anda menghadapi ujian, ya Anda itu akan lancar-lancar saja. Paling Anda berdoa, Tuhan berilah aku pada hari ini hati yang tenang supaya siap menghadapi ujian. Nah itu lebih benar ketimbang minta nilai yang bagus supaya kita bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar. Tidak, kalau Anda sudah latihan pasti baik dan benar. Minta supaya kita disukai sama teman-teman. Ya kalau Anda sendiri rese gitu ya, bagaimana Anda bisa disukai sama teman-teman gitu ya. Terus kalau ujian, setelah Anda lulus, Anda berdoa sama Tuhan supaya dapat pekerjaan yang bagus di perusahaan yang bonafit. Lah kalau nilai ujian Anda itu jelek, ijazah Anda rata-rata B atau C gitu ya, mana mungkinlah Anda mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang baik. Ya, jadi jangan salahin Tuhan, jangan minta tapi Anda tidak berusaha. Kemudian, setelah saya dapat pekerjaan, doa saya setiap kali saya mau berangkat kerja, saya minta Tuhan, jagai saya dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Oke? Saya juga minta Tuhan untuk memuluskan karir saya sehingga naik gaji terus, naik jabatan, ya. Begitu juga kalau saya naik pesawat terbang, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menibahkan saya sampai gitu ya ke tempat tujuan dengan selamat, pesawatnya tidak jatuh, tidak apa gitu ya. Nah, masalahnya sama juga, Anda menempatkan diri Anda sebagai bos, menempatkan Tuhan sebagai jongos. Kenapa? Kalau Anda minta Tuhan menjaga Anda dari segala macam kecelakaan, sederhana, kalau Anda bawa kendaraan, motor atau mobil, jangan ngebut. Ya memang tidak terlalu salah sih ya minta Tuhan jagai Anda. Tetapi kalau Anda sudah berdoa dan Anda yakin dengan doa Anda itu Anda pasti tidak mendapatkan kecelakaan, tapi Anda naik motor atau mobil yang ngebut, ya sami mawon coy. Anda tetap akan dapat kemungkinan mengalami kecelakaan itu. Ya.
Jadi kalau sudah dapat jangan salahin Tuhan. Kan saya sudah berdoa Tuhan, kenapa masih mendapatkan kecelakaan? Ya kan? Minta Tuhan untuk memuluskan karir. Iya kalau Anda kerjanya benar gitu ya. Ya rajin, semangat, setia sama perusahaan, sama atasan, ya pastilah. Tapi Anda rajin berdoa, tapi Anda tidak lakukan tadi, kerjaan Anda nggak beres, Anda suka melawan, ya bagaimana bisa mulus karir Anda? Oke? Pergi dengan pesawat terbang, ya bagus sih minta Tuhan untuk jagai gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu dan lain hal gitu ya, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa di kapal ini ada 50 orang Kristen yang juga sudah berdoa. Kenapa tetap harus kecelakaan? Ya kan? Jadi bukan berarti kalau Anda sudah berdoa, itu pasti 100% Anda akan terhindar. Enggak, ada faktor-faktor lain ya. Ya. Oh, kok gitu apa dong harus berdoa? Nanti ya. Ini adalah bagian pertama. Bagian kedua besok Kristen berjimat saya akan terangkan lebih detail. Ya kan? Kemudian doa saya berikutnya adalah minta Tuhan supaya anak-anak saya nanti menjadi anak-anak yang pintar gitu ya. Disukai oleh teman-temannya dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga menjongosi Tuhan. Ya boleh saja Tuhan, biarlah anak-anak saya tumbuh menjadi berhikmat. Tapi supaya dia pintar juga disukai oleh teman-temannya, ya saya harus itu dong, awasi dia belajarnya, mengerjakan PR-nya, menghadapi ulangan. Bukan hanya diserahkan ke Tuhan dengan doa kita saja. Kalau dia ada kesulitan kita bantu, kalau kita repot ya kita panggil guru les. Misalnya, itu baru jadi orang tua yang bertanggung jawab. Bukan semuanya diserahkan melalui doa kepada Tuhan. Terus Anda melakukan tidak melakukan apa-apa gitu. Itu bukan doa yang bertanggung jawab ya. Kemudian kalau saya mau liburan, minta Tuhan tutup bungkus rumah saya supaya tidak disatroni maling gitu ya. Terus begitu pulang, rumah saya ternyata dimasuki maling. Apakah itu berarti doa Anda tidak mujarab? Ini bukan soal mujarab atau tidak mujarab. Sekali lagi, kalau Anda bukannya mengecilkan kuasa doa gitu ya. Ada hal-hal yang bisa Anda lakukan, Anda lakukan. Tidak semuanya Anda serahkan ke Tuhan, Anda enak-enak saja gitu ya. Kalau Anda mau liburan, titiplah sama tetangga kiri kanan, depan belakang gitu ya. Atau dengan satpam, kasihlah uang rokok ya. Atau uang apalah, uang kopi gitu ya. Pak, tolong nih kami mau liburan seminggu ke Bali. Tolong titip ya, ekstra ya, rumah saya nih setiap 2 jam sekali lewat, lihat ya. Kasihlah dia uang kopi. Nah itu lebih menunjukkan tanggung jawab Anda ya untuk keutuhan rumah Anda ketimbang Anda lempar semua melalui doa ya. Artinya sekali lagi loh, ini kan contohnya saya nggak bilang Anda ya kan. Tanpa sadar ternyata selama 30 tahun lebih yang lalu gitu ya, saya selalu berdoa menempatkan Tuhan sebagai jongos atau pembantu yang harus tunduk kepada atasannya, yaitu saya, si bos. Jika ada doa saya yang tidak terpenuhi, tidak jarang saya menjadi kecewa kepada jongos saya itu. Gimana Tuhan, saya sudah berdoa nih, kok tetap rumah saya kemalingan. Saya sudah berdoa nih, kok tetap saya dapat kecelakaan. Saya kecelakaan lagi mau ke gereja lagi. Kok bisa Tuhan ditabrak sama bus misalnya. Padahal sudah berdoa. Tuhan gimana sih kok nggak jagai saya misalnya. Ya kan? Meskipun dengan doa-doa yang salah itu saya juga mendapatkan hasil juga gitu ya. Tapi itu saya yakini karena saya berdoa dan saya juga berusaha. Misalnya saya mendapatkan nilai-nilai yang bagus, menjadi juara kelas, lulus dengan nilai terbaik, dan sebagainya. Bekerja di perusahaan yang baik, mendapatkan posisi yang bagus, ya. Mempunyai 2 anak yang juga penurut kepada orang tua, gitu ya. Nah, itu bukan hanya sekedar doa. Doa satu hal, dan kemudian ada bagian yang harus kita lakukan untuk supaya itu semua tercapai. Ya kan? Nah, kemudian jangan lupa juga, saya juga meskipun sudah berdoanya kencang gitu ya, saya sempat mengalami 4 kali kecelakaan lalu lintas berat, padahal sudah berdoa.
Ya kan? Sampai mobil saya ringsek masuk bengkel berbulan-bulan. Rumah juga pernah kemalingan ya. Anak saya juga pernah kecelakaan. Ada beberapa usaha saya yang hancur gitu ya. Dan masih ada lagi. Jadi itu doa-doa juga harus disertai usaha kita. Jadi kita tidak bisa menyerahkan semuanya itu 100% kepada Tuhan. Oke? Nah, mungkin sampai di sini ada yang bertanya, memang apa salahnya berdoa kepada Tuhan untuk meminta dan memohon sesuatu? Bukankah ada ayatnya, Pak? Yaitu Matius 7 ayat 7 sampai 11 katanya. Nah, jawab saya tidak ada salahnya. Cuma Anda tidak boleh sudah puluhan tahun jadi Kristen masih jadi Kristen bayi gitu ya. Nah, menjadi Kristen bayi gimana? Kristen yang cuma minta, merengek. Karena pengertian Anda atas Matius 7 ayat 7 sampai 11 itu mengenai pengabulan doa itu tidak tepat. Sehingga Anda diajarkan mintalah. Nah, kita lihat nih ya. Ayat 7-nya saja ya, Matius 7 ayat 7. Besok saya akan bahas Matius 7 ayat 7 sampai 11. Di sini dikatakan, ayat 7 kita baca. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu aja dulu ya. Di sini seakan-akan persepsinya kalau kita minta, pasti diberikan. Pasti diberikan. Ayatnya kan bilang begitu. Tapi nanti, besok saya jabarkan. Ketuklah, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Jadi bermodalkan pengertian sederhana atas ayat itu, orang Kristen sembarang berdoa. Seakan-akan semua yang dimintakan melalui doanya pasti diberikan. Nah, besok akan saya bahas di topik Kristen berjimat. Maksudnya, ayat itu harus dibaca lengkap sesuai konteksnya supaya Anda jangan menjadi Kristen bayi yang cuman pinter doa tapi tidak ada usaha atau tanggung jawab untuk doa-doa itu sendiri. Oke? Jadi dengan kata lain, Anda tetap selain berdoa, Anda juga harus melakukan bagian Anda supaya apa yang Anda doakan itu boleh dikabulkan oleh Tuhan. Oke, jadi jika Anda sampai sekarang masih menjadi Kristen bos yang suruh Tuhan ini itu tapi Anda sendiri tidak mau melakukan bagian Anda, ya makanya tepat Anda dikatakan Kristen bos karena Anda hanya mengacung-acungi atau menjadi bos atas Tuhan Anda, yang mana harusnya Anda yang jongos, dia atasan Anda. Oke, jadi bukan Anda balik, dia kacung, Anda bos. Bukan, Anda kacung, dia bos. Oke, jadi Anda harus menjadi Kristen yang bertanggung jawab, menempatkan Tuhan pada posisi yang sebenarnya di doa-doa Anda. Semoga ini mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Shalom.